Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Sila? Alhamdulillah Salah, baik, Pak. ya. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sedang apa ini? Iya. Nggak skripsi ya? Baru kerjain skripsi, Pak. Mantap. Idul Fitri loh, puasa tak? Puasa tak ini? Alhamdulillah puasa ya, semua, ya, Pak. ya. Alhamdulillah ya. Ya harus gitu. Iya. Ya. Gimana ini? Kapan pulang kampung? Rencana bulan ini mau pulang kampung, Pak. Oh ya, Setelah Idul Fitri selesai di rumah ya? Iya. Alhamdulillah. Oh iya, Pak, izin bertanya, apakah wajib membeli baju baru ketika Hari Raya Idul Fitri? Ya, ada pertanyaan yang sangat bagus ini di mahasiswi ya, Mbak Sila. Jadi, apakah wajib kalau kita merayakan Idul Fitri harus pakai pakaian baru? Jadi, kita mengingat bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang sangat beragam ya, secara sosial dan ekonomi, terutama adalah masalah ekonomi. Jika nanti ajaran Islam itu memberatkan harus beli pakaian baru, tentunya akan sangat memberatkan bagi mereka yang kekurangan, apalagi yang mungkin banyak problem dalam kehidupan. Maka Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa laisal aid malabisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu tidak harus dengan pakaian yang baru, bukan membanggakan pakaian yang baru, tapi apa? Tapi substansi dan hakikat Idul Fitri itu adalah yaitu man ta'atuhu yazidu, yaitu orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Nah, meskipun dalam budaya kita ini ya, budaya di Jawa ini identik bahwa kalau Lebaran itu ya pakai baju baru boleh-boleh saja, tapi itu bukan sesuatu yang harus gitu ya. Yang jelas bahwa di Hari Raya Idul Fitri adalah semakin taat kita kepada Allah, sebagaimana pesan Sayyidina Ali kepada kita semua agar kita meningkatkan ketaatan kita setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting agar para mahasiswa misalnya ya, seperti adik-adik mahasiswa ini, jika nanti memang belum dibelikan baju ya nggak usah nangis, nggak usah bersedih, pakaian yang masih baru bisa dipakai. Ya nanti dengan cara itulah kemudian memotivasi kita untuk hidup bersahaja atau syaja'ah, sederhana. Maka ini akan memberikan sebuah counter culture, jadi yaitu counter terhadap budaya-budaya yang konsumerisme gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang ini perputaran ekonomi yang menikmati siapa? Ketika umat Islam punya hari raya, yang punya hari besar, tetapi yang menikmati rezeki adalah mereka yang kadangkala tidak sesuai dengan atau selaras dengan pemahaman kita. Oleh karena itu justru kalau kita hidup dengan cara sederhana itulah akan membuat hati kita itu akan lebih tenang, sabar, dan rasa syukurnya akan ada karena tidak identik dengan sesuatu yang baru. Begitu, Sila. Nah iya Pak, saya mau tanya juga ini Pak terkait Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Apa sih Pak bedanya silaturahmi di bulan Hari Raya Idul Fitri ini sama di hari-hari biasa Pak? Baik, salah. Jadi pertanyaan yang bagus sekali juga ini. Jadi temannya Sila ini ya. Kayaknya kompak ini pertanyaannya ya. Jadi silaturahmi itu salah satu hal sangat penting ya di dalam tradisi di Indonesia. Bahkan tradisi halal bihalal ya. Yang ada di Indonesia itu mempunyai nilai yang sangat penting dalam sejarah di Indonesia. Jadi halal bihalal itu bukan sekedar hanya bertemu, ternyata halal bihalal itu dicetuskan oleh raja-raja di Jawa pada waktu itu untuk mempertemukan antara dalam tanda petik adalah penguasa dengan rakyatnya, seperti itu. Nah, kemudian diadop oleh pemimpin-pemimpin politik di Indonesia bahwa untuk mengkonsolidasikan politik secara nasional, kemudian untuk bisa saling memahami aspirasi politik sehingga diadakan acara namanya halal bihalal. Sebenarnya substansinya adalah silaturahmi. Karena ketika orang jarang bertemu itu ada suudzon ya, ada prasangka-prasangka yang lahir atau yang muncul ketika orang itu jarang bertemu. Nah, ketika bertemu kemudian disitulah ada proses dialog yang bisa mengklarifikasi, bisa saling mentabayunkan antara si A dan si B atau si fulan dengan si fulan, seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah persoalan momentum.
dan bukan persoalan kita membandingkan penting mana, semuanya penting. Saya kira gitu Mbak Sahla ya, bahwa apa itu silaturahmi ini adalah bagian dari ajaran Islam, karena kita diperintahkan untuk falyasil rahimah, membangun kasih sayang ya, kasih sayang, dan yang memang itu tulus dari dalam hati kita, bukan sekedar formalitas atau bukan sekedar hanya apa itu sekedarnya saja, tapi memang harus berangkat dari ketulusan hati ini. Maka silaturahmi ini sebagai momentum di bulan Syawal ini atau setelah merayakan Idul Fitri ini adalah hal yang sangat positif, ya, sangat positif. Tetapi kita tidak boleh kemudian ketika ada masalah dengan teman gitu ya, Mbak Sahla, Mbak Sila, kemudian menunggu bulan Syawal, ya, minta maaf itu menunggu bulan Syawal, jangan gitu ya. Tapi harus kalau kita punya salah saat itu ya kita minta maaf, tidak usah kemudian kita menunggu di bulan Syawal baru minta maaf. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah momentum dan punya nilai yang sangat tinggi, maka budaya yang merupakan itu ajaran Islam yang apa itu namanya penting sekali kita bisa mengupayakan dan apa itu melakukan silaturahmi ya, dimulai dari kerabat kita, dari keluarga kita, kemudian baru tetangga dan baru teman sejawat dan yang lebih luas lagi. Tapi prinsipnya adalah bahwa silaturahmi itu bagian dari ajaran Islam, dan ini adalah sebagai sebuah hal yang sangat baik untuk bisa apa? Untuk yaitu saling memaafkan dan berlapang dada. Walfu wal yasfahu. Bukan sekedar hanya maaf tapi berlapang dada. Maka ada beberapa hal ya. Kalau memaafkan itu seperti kalau kita misalkan kertas kita tulis salah, kita hapus dan masih ada bekasnya ya. Tetapi kalau lapang dada itu adalah kita ada kesalahan menulis di kertasnya kita sobek, kita buang, ganti lembaran baru, jadi bersih, tidak ada apa rasa-rasa ghil ya, rasa-rasa iri dengki ataupun perasaan yang tidak baik dengan sesama atau dengan orang yang pernah mungkin kita pernah berkonflik pada orang tersebut. Nah, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini atau di hari raya ini kita bisa merayakan pakaiannya baik ya, pakaian terbaik, kemudian hatinya baik, bersilaturahmi dengan hati tulang, dan ini merupakan kebahagiaan yang sangat dinantikan oleh umat yang beriman dan umat Islam pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.